Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Iman untuk setiap situasi. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah nafas kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami lagi Tuhan. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan kompas bagi kami untuk menjalani hari yang Kau percayakan khususnya untuk satu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Berhubung ayatnya ini panjang, Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara-saudara boleh membacanya di Alkitab masing-masing. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 khususnya sampai ayat 15 ini menceritakan bagaimana kesaksian iman dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Ya, Stefanus ditunjuk oleh para rasul untuk merawat para janda yang membutuhkan pertolongan. Karena dia dicatat di Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima, di sini dikatakan adalah penuh iman dan Roh Kudus. Orang-orang di sekitarnya mengenali kesaksian imannya yang setia sekalipun tidak ada yang melihatnya. Saudara, pengabdiannya membawa ke tempat pengaruh dan kepemimpinan di masyarakat. Stefanus juga tidak dibatasi pada satu bidang kepemimpinannya saja. Dalam ayat berikut-berikutnya kita menemukan dia bersaksi tentang Kristus dengan melakukan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang besar. Saudara, namun di tengah semua itu dia diserang. Tetapi yang menarik dan uniknya tanggapannya ini tidak tercela. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dan mereka tidak dapat menahan hikmat. Mereka tidak dapat menahan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara, lawannya tidak dapat menemukan cara untuk menuduhnya. Tidak ada cara untuk menuduhnya. Sehingga mereka, lawan-lawannya ini terpaksa menyebarkan desas-desus. Dicatatkan di ayatnya yang ke-11. Saudara, ketika kita membaca lagi lebih dalam, menariknya ketika kita memikirkan ketika Stefanus dituduh, ini saudara kita perhatikan baik-baik, ketika Stefanus dituduh di hadapan Sanhedrin, dia tetap teguh, dia tetap damai. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran tampak di wajahnya. Ini adalah respon yang sangat luar biasa yang ditunjukkan Stefanus kepada orang-orang di sekitarnya pada masa itu maupun kita juga sebagai pendengar zaman now. Respon yang diberikan Stefanus lagi adalah ia menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus yang ia imani. Tatapan matanya memancarkan ketulusan dan kejernihan hatinya. Di ayat 15 dicatatkan wajahnya seperti wajah seorang malaikat. Saudara, dari apa yang Stefanus saksikan di dalam kehidupannya pada masa itu, kiranya ini boleh menjadi refleksi. Kiranya ini boleh menjadi sarana di mana kita, di mana saudara dan saya mengevaluasi diri kita. Bagaimana dengan kita, bagaimana dengan saya dan saudara ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Atau bagaimana saya dan saudara menghadapi hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
perlu mengevaluasi diri kita masing-masing. Ketika di tengah semua itu, apa respon kita? Apakah kita marah? Apakah kita menarik diri? Apakah kita takut, gelisah? Atau kita tetap teguh dan damai? Karena kita tahu iman yang kita pegang ini adalah iman yang mendamaikan dan menyelamatkan. Kiranya firman ini boleh menjadi koreksi di dalam kehidupan kita masing-masing. Boleh menjadi evaluasi di dalam hati saya dan saudara. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah, kami mengaku di hadapan-Mu ada banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mohon kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Dan ajarkan kami untuk terus berharap kepada Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Soli Deo Gloria.